Selamat bergabung dalam ibadah streaming GKPI Padang Bulan Medan. Sesaat lagi, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Yang perlu dipersiapkan dalam ibadah ini adalah Alkitab, Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat, kertas acara, dan persembahan. Kertas acara dapat diperoleh melalui kantor gereja GKPI Padang Bulan, menghubungi penatua di sektor masing-masing, mendownload kertas acara terlebih dahulu pada link yang ada di deskripsi video ini, dan dapat juga dengan mengaktifkan subtitle yang ada pada platform YouTube Anda dengan pilihan bahasa Indonesia. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah Minggu Trinitatis hari ini. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan roh pertolongan yang kudus itu kepada kami, agar kami beroleh pengertian dan kekuatan, supaya kami jangan lagi tersesat ke dalam jaring-jaring kejahatan, sehingga kami memperoleh keselamatan yang kekal. Tidak dapat kami selami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu kami memohon kepadamu, ajar dan pimpinlah kehendak dan keinginan kami, supaya kami bertekun mendekatkan diri kepadamu, supaya di dalam Roh-Mu kami dapat melakukan hukum-hukum-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu. Berilah kami tempat berlindung di bawah naungan kasih-Mu, supaya musuh-musuh kami tidak lagi mengganggu dan memfitnah kami. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi seluruh isi dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyambut pembacaan firman Tuhan dari pujian PKJ nomor 138 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Trinitatis hari ini yang tertulis dalam Yohanes pasal 1 dari ayat 29 sampai dengan 34. Kita membacanya secara bergantian. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati
serta mengamalkannya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 46 ayat 1. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu, oleh karena kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 2. Di dunia
Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita mendengar hukum Tuhan, petunjuk hidup baru, titah keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Mari kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14, ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 63 ayat 1 dan 2. Bintang dan bulan surga terang,
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saat ini kita telah 11 minggu beribadah di rumah. Dan hari besar yang kita syukuri dengan beribadah di rumah ada 4, yaitu Jumat Agung, Paskah, Kenaikan, dan Pentakosta. Doa kita bersama kiranya pandemi ini segera berakhir. Dan sekarang minggu kita adalah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan. Dengan tema kita adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Nas kita juga menuntun kita untuk memahami siapa diri kita. Kita adalah gambar Allah, artinya memiliki sifat Allah dan memiliki kuasa atas alam ciptaannya untuk suatu tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan dalam pemeliharaan demi kesejahteraan kita. Nas kita adalah penciptaan Tuhan pada hari ke-6, yaitu manusia. Mulai hari pertama hingga hari ke-6, apa yang sudah dijadikan Allah diakhiri dengan kalimat, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya, kita tidak punya wewenang untuk membuat penilaian yang keliru atas semua ciptaannya, karena semua yang dijadikan Allah adalah untuk keperluan manusia. Dalam perkembangan dunia teknologi dan medis, telah banyak ditemukan baik tumbuhan atau hewan yang tadinya tidak bermanfaat, ternyata berfungsi menjadi obat-obatan. Menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Jika ciptaan yang lain dengan hanya perkataan Allah, tetapi dalam menciptakan manusia itu, Allah membuatnya dengan tangan Allah sendiri, serta firman Allah. Di sini kita memahami bahwa menciptakan manusia itu melalui rancangan. Baiklah kita menjadikan manusia. Tritunggal berperan dalam menciptakan manusia. Rancangannya adalah menurut gambar dan rupa Allah. Hal itu berarti bahwa manusia dirancang untuk abadi, memiliki hubungan langsung dengan Allah, dan ditugaskan untuk menguasai serta menaklukkan bumi. Dan manusia itu sendiri ciptakan Allah, baik laki-laki maupun perempuan, diberkati dengan berkat kesuburan untuk memenuhi bumi dengan beranak cucu. Adam terlebih dahulu dari tanah, lalu Hawa dari rusuknya.
Jika Allah menjadikan hewan serta tumbuhan banyak pasangan, tetapi untuk manusia, Adam sendiri saja, kemudian menjadikan Hawa. Kita dapat memaknai sekarang bahwa pernikahan pertama hanya sekali saja, maka demikian sekarang juga pernikahan hanya sekali saja. Kepada manusia sendiri diberikan Allah kekuasaan atas makhluk-makhluk, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberikan wibawa serta kehormatan kepada manusia untuk mengatur alam ciptaan serta isinya dan menjadikan seluruh alam ini untuk memuliakan Allah. Allah telah menyediakan segala kebutuhan hidup dari semua yang diciptakannya, terlebih kepada manusia. Sehingga Yesus juga berpesan di Matius 6 ayat 25-26, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Sejak awal Allah telah membuat persediaan makanan yang berlimpah kepada segala makhluk, dan demi keberlangsungan hidup ciptaan itu Allah selalu peduli untuk memelihara semuanya. Dalam nas ini bahwa tumbuh-tumbuhan dan buah-buahanlah menjadi makanan, bukan daging, sampai setelah peristiwa air bah. Manusialah sebenarnya penguasa bumi ini yang menaklukkan seluruh alam. Manusia bukan tunduk atau takluk kepada ciptaan lain, seperti yang dilakukan berbagai aliran kepercayaan yang menyembah berbeda-beda benda-benda penerang di langit, atau pohon-pohon yang rindang yang dimistiskan, atau benda-benda mati yang dikeramatkan, serta tempat-tempat yang dikultuskan. Untuk itu kepada semua jemaat, jangan mau memberi perhatian atau memberikan hatimu untuk melakukan praktik-praktik keberhalaan. Jangan mau disesatkan untuk menjadi hamba dari benda atau materi yang dibuat oleh manusia. Manusialah menjadi tuan atas benda-benda atau materi itu. Dalam Ibrani 13 ayat 5-6, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Untuk itu mari kita kembali merenungkan firman ini, bahwa awalnya kita dijadikan Allah segambar dengan rupa Allah. Maka kita harus melakukan segala wewenang yang diberikan Allah dengan berperilaku seperti rupa Allah, berketurunan dengan berperilaku seperti gambar Allah, menata keluarga dengan berperilaku sebagai gambar Allah. Tetap bersyukur atas hidup ini, karena segala yang ada pada kita sungguh semua itu berasal dari Allah. Tetap rendah hati, sebab kita semua berasal dari debu tanah. Kita mulia hanya karena rendah hati dan ditinggikan oleh Allah. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang telah menjadikan seluruh alam ini, yang menjadikan manusia dan segala sesuatu yang Kau jadikan sungguh amat baik. Biarlah kami ciptaan-Mu tunduk di dalam kuasa-Mu, sebab kami ini adalah ciptaan-Mu. Ya Bapa, di berbagai daerah di seluruh Indonesia ada berbagai zona oleh karena COVID ini, yang disebut zona merah atau kuning atau hijau. Apapun yang menjadi bahagian di wilayah kami, biarkan kami hanya bergantung kepadamu saja dan beroleh kesabaran, sehingga COVID ini dengan sentuhan kuasa-Mu akan segera berakhir, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan normal. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang memiliki alam ini, tetap Engkau juga yang merawatnya bersama dengan umat-Mu.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 153 ayat 1. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Niscaya